Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yuda Eka Gangga. Saya berasal dari program studi teknologi rekayasa otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tahun 2023 dengan NIM 400403236200001. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tugas mekatronika dan robotika dan akan menjelaskan mengenai motor servo. Baik, silakan ditonton teman-teman. Yang pertama, kita akan masuk mengenai definisi dari motor servo. Apa itu motor servo? Motor servo adalah jenis motor listrik yang dirancang untuk mengontrol posisi sudut, kecepatan, dan akselerasi dengan presisi yang tinggi. Motor servo ini biasa digunakan dalam sistem kontrol tertutup atau closed loop yang mengandalkan feedback dari sensor untuk menentukan posisi rotor atau bagian yang berputar. Motor servo banyak digunakan dalam berbagai macam aplikasi seperti otomasi industri, robotika, dan sistem kontrol lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk mengenai bagian dari motor servo. Dapat dilihat bahwa pada motor servo terdapat beberapa bagian atau elemen yang penting. Yang pertama yaitu ada DC motor. DC motor sendiri berfungsi untuk penggerak utama yang menghasilkan putaran pada motor. Kemudian ada gears, berfungsi untuk mengurangi kecepatan dan meningkatkan torsi untuk mengontrol presisi. Kemudian ada potentiometer yang berfungsi sebagai sensor untuk menghasilkan feedback sehingga dapat menentukan posisi rotor, dan ada microcontroller atau spesialis servo IC. Microcontroller ini digunakan untuk mengontrol pergerakan motor berdasarkan sinyal input dan data dari potentiometer. Lalu setelah kita mengetahui bagian-bagian pada slide sebelumnya, penasaran gak sih mengenai bagaimana sih prinsip kerja dari motor servo ini? Baik, marilah kita lanjut ke prinsip kerja dari motor servo. Prinsip kerja dari motor servo melibatkan 3 komponen utama, yakni motor DC, sistem kontrol, dan sensor umpan balik. Yang pertama, sinyal kendali dikirimkan ke motor servo dalam bentuk pulsa PWM, Pulse Width Modulation. Kemudian, driver motor akan menggerakkan rotor berdasarkan sinyal PWM tersebut. Selanjutnya, sensor atau feedback mendeteksi posisi rotor dan mengirimkan informasi kembali kepada pengontrol. Selanjutnya, pengontrol membandingkan posisi aktual atau yang saat ini terjadi dengan posisi yang diinginkan dan mengoreksi pergerakan motor jika terjadi perbedaan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sih animasi cara kerja dari motor servo ini. Mari kita let's go. Motor servo dikendalikan menggunakan sinyal PWM, Pulse Width Modulation. Sinyal ini menentukan posisi sudut motor berdasarkan lebar pulsa yang diberikan atau dikirimkan. Biasanya periode dari sinyal PWM sebesar 20 milisecond dengan lebar pulsa antara 1 hingga 2 milisecond. Motor servo bekerja menggunakan sistem kontrol tertutup atau closed loop yang di dalamnya terdapat controller seperti PLC, Arduino, STM, ESP32, dan microcontroller lainnya sebagai controller. Kemudian ada sensor potentiometer yang berfungsi untuk menerima sinyal umpan balik. Jadi saat sinyal PWM diterima, pengontrol akan membandingkan posisi aktual motor atau posisi motor saat ini dengan posisi yang diinginkan oleh pengguna. Sensor potentiometer akan membaca posisi rotor dan mengirimkan informasi kepada microcontroller yang digunakan.
dapat dilihat pada diagram blok ini. Yang pertama yakni ada controller, bisa berupa PLC, STM, dan sebagainya. Kemudian ada servo amplifier, digunakan untuk menerima sinyal dari controller. Kemudian ada motor servo sebagai aktuator atau penjalan eksekusi dari controller. Sebagai ciri khas dari sistem closed loop, yaitu terdapat sensor yang digunakan sebagai feedback atau elemen umpan balik untuk mengirimkan sinyal atau kesalahan yang didapatkan berdasarkan data pengamatan dan akan mengirimkannya kembali kepada controller. Pada controller ini, sinyal dari sensor akan diproses yang akan dijalankan oleh motor servo. Di dalam motor servo ini terdapat motor DC kecil. Motor DC kecil ini bertugas menggerakkan poros motor. Namun, agar pergerakan lebih stabil dan presisi, digunakan gearbox. Gearbox ini berfungsi untuk mengurangi kecepatan putaran motor. Gearbox ini juga meningkatkan torsi. Salah satu keunggulan dari motor servo ialah kemampuannya untuk terus menyesuaikan posisi secara otomatis. Selanjutnya, kita akan masuk mengenai jenis-jenis dari motor servo. Motor servo memiliki 3 klasifikasi atau pembagian. Yang pertama berdasarkan arusnya, yang kedua berdasarkan pengaplikasiannya, dan yang ketiga berdasarkan putarannya. Berdasarkan arus, motor servo dibagi menjadi 2, yakni motor servo AC atau arus bolak-balik dan motor servo DC atau arus searah. Berdasarkan pengaplikasiannya terbagi menjadi kurang lebih ada 5. Yang pertama yakni motor servo industri yang digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin berat pada industri, misalnya CNC, produksi robot, dan sebagainya. Kemudian motor servo robotik digunakan untuk berbagai pergerakan dari robot. Dan ada motor servo remote control atau RC. Motor servo RC ini biasa digunakan pada mainan-mainan zaman dahulu. Kemudian ada motor servo pada kamera. Motor servo kamera ini digunakan sebagai tambahan peralatan fotografi dan videografi untuk mengontrol pergerakan kamera. Dan yang terakhir ada motor servo medis. Motor servo medis digunakan dalam peralatan medis seperti alat bedah diagnostik, sistem penyaringan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada motor servo berdasarkan putarannya. Terbagi menjadi 2, yakni motor servo yang dapat berputar penuh secara 360 derajat dan motor servo dengan sudut terbatas. Kelebihan dan kekurangan dari motor servo. Yang pertama ada kelebihannya. Motor servo ini memiliki presisi yang tinggi, respon cepat, efisiensi dan stabilitas yang tinggi, dan torsi tinggi walaupun pada kecepatan yang rendah. Kemudian untuk kekurangannya juga terdapat 4. Yang pertama, pasti harganya lebih mahal. Yang kedua, sistemnya kompleks. Yang ketiga, memiliki ketergantungan kepada sensor, yang mana tanpa sensor motor servo tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang keempat, pemeliharaannya atau maintenance lebih sulit. Baik, cukup sekian mungkin presentasi atau pemaparan materi mengenai motor servo yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.